Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Iman Kristiani. Mari kita awali kesempatan yang penuh rahmat ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat pagi, salam sehat, salam komunio. Ibu bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya memberi judul permenungan kita kali ini adalah bolehkah kita sebagai murid Kristus makan babi? Hal ini menjadi sangat sensitif, apalagi kita yang berada di tengah-tengah lingkungan mayoritas. Apalagi di tetangga kita, depan, belakang, samping kiri, dan kanan, semuanya adalah orang-orang yang mengharamkan untuk makan daging babi. Lalu mereka juga kadang-kadang mengajak kita berdebat. Kenapa orang Kristiani itu makan daging babi? Sementara di dalam kitab Perjanjian Lama ada larangan untuk makan babi. Bagaimana ceritanya? Ikutilah uraian saya berikut ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah makan babi diharamkan bagi umat Kristiani? Mengingat beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama menuliskan sebagai berikut. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Kitab Imamat bab 11 ayat 7. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Kitab Ulangan bab 14 ayat 8. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam buku yang berjudul sangat indah, yaitu A Catholic Commentary on Holy Spirit, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diketemukan uraian yang sangat menarik. Dikatakan bahwa perihal larangan makanan tertentu adalah sehubungan dengan hukum yang menunjukkan hal haram atau tidak haram dalam rangka hukum pentahiran atau pemurnian bangsa Israel. Ingat, Perjanjian Lama sangat berkaitan dengan cerita kisah bangsa Israel. Maka dalam hukum imamat Perjanjian Lama, hal haram menggambarkan keadaan seseorang yang karena perbuatan tertentu yang belum tentu perbuatan dosa tidak dapat datang kepada Tuhan, baik orangnya maupun penyebab kondisi orang itu dikatakan sebagai haram. Dan dalam studi antropologi telah menunjukkan bahwa pembedaan hal haram dan tidak haram itu mengandung pengertian religius yang mendasari perbedaan itu telah tersebar luas dan sudah lama ada sebelum zaman bangsa Yahudi. Maka dasar untuk mengatakan suatu makanan haram atau tidak haram itu adalah dari segi kebersihan atau kesehatan, rasa enggan secara natural, pada tingkat tertentu pertimbangan religius,
atau karena binatang-binatang tertentu mempunyai konotasi berhala atau tahyul. Dan pengertian binatang haram yang diterima saat itu salah satunya adalah yang berkuku belah, bersela panjang, tidak memama biak. Maka kita melihat di sini larangan untuk makan makanan yang haram tersebut berkaitan dengan maksud Allah untuk menguduskan umatnya. Lalu bagaimana perjalanan menuju perjanjian baru? Nah, ada Yesus Kristus. Dia datang ke dunia menjadi jalan yang jauh lebih mulia untuk mencapai kekudusan daripada segala hukum pemurnian tersebut dengan adanya aturan haram dan tidak haram. Maka hukum pengudusan atau pemurnian ini sesungguhnya dipenuhi dengan sempurna, tidak dengan menghindari makanan yang dianggap haram, namun dengan kita menyambut Kristus yang adalah Putra Allah yang kudus, Sang Roti Hidup, Injil Yohanes bab 6, yang menjadi santapan rohani, jalan yang mengantar kita kepada Allah Bapa. Maka bagi umat Katolik, hal ini kita terima pada saat kita menyambut Kristus sendiri di dalam sabda Allah dan terutama di dalam Ekaristi. Itulah sebabnya Yesus memberikan perintah ini. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Injil Matius bab 15 ayat 11 dan ayat 18 sampai dengan 20. Maka kesimpulannya adalah, yang pertama, memang bukan soal apa yang masuk yang menajiskan kita, sehingga dengan demikian makanan apapun dan asalkan memang dari segi kesehatan layak dimakan, dapat kita makan, termasuk di dalamnya daging B2 atau daging babi. Silakan saja. Namun, jika dengan memakan daging babi itu seseorang, tetanggamu, menjadi batu sandungan, terutama di hadapan orang-orang yang mengharamkan babi, maka sebaiknya ia memakannya itu secara diam-diam. Hindarilah baunya yang menyengat, dan bila perlu berhadapan dengan mereka, tidak usah kita konsumsi daging babi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 21. Dalam hal ini memang diperlukan prudense atau kebijaksanaan dari pihak kita untuk menyikapinya dan memutuskan. Meski demikian, prinsip dasarnya adalah kita boleh makan daging babi karena tidak ada larangan setelah Yesus Kristus datang sebagai pemenuhan seluruh hukum perjanjian lama. Selamat menikmatinya, dan ingat, tetanggamu adalah sahabatmu yang terdekat.
Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.